Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Kebetulan, jujur ini judulnya ngena banget buat saya. Saya dulu rumah tangga hampir 12 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Sampai akhirnya sang mantan istilahnya menikah lagi. Dengan alasan tidak punya anak. Oh haram sih waktu itu. Tapi udah maksudnya udah pisah hampir 1 tahun dia bisa lagi. Udah punya anak, udah punya keluarga, dan udah mungkin bahagia juga. Buat saya pribadi ya sudah gitu. Dia sakit gitu kan. Betul. Makasih kamu terkeliwat. Iya, betul. Tadi kan nanya. Iya. Jujur dalam waktu hampir 4 tahun ini ada yang mendekati, tapi buat saya belum. Katanya belum. Maaf bukan saya pemilih, tapi dari belajar dari pengalaman kitanya memang pengen banget menjalankan suatu rumah tangga. Saya udah di luar 12 tahun, bukan waktu yang sebentar juga. Hari ini mungkin lebih pemilih sih, lebih mencari teman satu buku seakidah. Apakah saya salah? Karena kalau menurut sampainya ada yang mendekati, tapi yaitu saya lebih memilih untuk yang sekumpul dan seakidah. Apakah saya salah kalau seperti itu? Karena yang pelan-pelan mungkinnya karena dari pengalaman. Bukan trauma, tidak trauma, tapi ya itu tadi lebih memilih untuk seperti itu. Apa saya sama dengan pikiran saya seperti itu? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normatif satu-satu ya biar selesai. Faidah warahmatullahi. Saya bismillahirrahmanirrahim. Dukung tak mau lulus, tapi saya ini punya Allah yang menentukan dan punya ketentuan. Daun satu jatuh dari satu pohon. Kita belajar dari pengalaman. Hati-hati. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Saya katakan tadi, hati-hati keputusannya jadi keputusasaan. Kenapa tersiksa? Karena mungkin terpaksa. Kenapa terjebak? Karena mungkin menebak. Pelan-pelan saja. Istikharah deh, bawa ke sujud. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik untukku, pasti Engkau mempertemukanku dengannya. Lamani lima ataita. Tapi kalau memang menurutmu ini bukan untukku, tapi lucu sih. Simpan dia di sisimu. Mau kasih orang. Masukkan dia ke surga hari ini juga. Dengan mengenak. Teteh, Allahumma astahiruka bi'ilmika wa astabdiruka bi'ilmika. Itu doa istikharah kan? Tinggi kalau disujud. Ya Allah, aku lelah. Terserah engkau bagaimana keputusannya. Biasanya Allah datangkan. Motivasi buat teteh yang sedang dalam kerja. Wasta'inu bisabri wassabar. Carinya di dalam sholat. Kau nengan jodoh di mall, jelas. Nengan jodoh ikhtiarnya teknisnya di masjid. Berarti dia cowok takwa, dia ahli ibadah, dia cowok setia. Allah aja disetiain, apalagi kita yang beraya. Nengan jodoh mah di masjid, 3 kita ke ikhtiar wanginya mau. Pakai balik di helat cekatan, ayo banget. Sok berapa pasti ayah main. Ustaz aku pernah nyari jodoh di alatif di masjid, tapi aki-aki hukum. Baik, penting setia. Wadbar tidak tidin dari badjadab. Nanti Allah berikan kamu ketenangan. Kalau kamu lihatnya agamanya lewat orang yang hulunya. Kamu butuhnya misi macok. Kalau kita takwa, rezeki mah butuh efek samping. Maka betul, kita sudah mengambil. Apakah saya salah, Ustaz? Yang suka ada. Tapi saya mau terjebak karena tergesa-gesa. Itu udah benar. Tapi kita harus lebih dekat dengan Allah. Nanti Allah datangin dari sisinya yang layak buat kita. Saya punya kisah pribadi. Saya pikir Saskia Sungka ya, ternyata istri saya. Dia gaya doa. Saya pernah tampil Ka'bah di kompleknya, saya lewat pakai moge waktu itu. Doa ya Allah, saya moga sama Ustaz. Dan itu berproses. Pas saya umrah, Ustaz lagi di haram ya, titip dong. Mintain aku jodoh ke Allah di situ kan mustajab. Saya lapor ke ibu saya, mah ya. Jamaah minta jodoh. Mulai doa ya. Si mama tuh. Jodoh dari tongnya jodoh. Aing juga siapa.
videonya ayah asli itu diteliti. Dan itu pun berproses teteh. Nges, pasti kepikiran pas mau nonton versi dulu hanya doa yang berubah takdir. Macet juga biaya karnaval dan bro. Saya Iqbal mengajarkan kita kebun kopi daripada macet. Bersilaturahmi ini minta kopi ke kebun kopi baru macet itu. Oh di sini tinggal di sana punya malah Ustaz yang branding bos. Kamu tinggal sama anak berapa tahun sudah 7 tahun menjadi. Wow, ini standar berdiri. Jadi terus mungkin berdoa dan saya korban doanya. Menamun si aslinya. Kan kata kemarin hanya doa yang berubah takdir. Tapi engkau milih sorangan walaupun memilih boleh. Kau salah milih sorangan. Biarkan Allah yang milih. Maka kenapa harus ada istikharah? Biar Allah yang memilih. Allah mastahilka di ilmika. Ya Allah pilihkan dengan ilmu bukan dengan nafsu. Setuju tidak? Gak cerita istri Nabi Biromil. Mesya Siregar itu pernah ke yang lain dulu, tapi Bibi Romil begadang. Balikin doa ayat. Nanti bunga terakhir teh kesana. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang agar Mesya. Tapi balik dulu. Doa, katanya doa. Ini kalau doa saya, dia loba takdir saya kita. Mereka ya Allah menyerang depan berdoa. Nah, oke. Terima kasih buat sok, abad, Iban. Sok dulu buka gitu. Ngagorowo ke mana? Oh, jawab ini. Tuh ambil ke bawah kayu. Saya bertanya, kan dalam rumah tangga itu biasa ya ada pertengkaran bumbu ya. Namun teman saya ini ya mungkin dia tekanan hidup tadi ekonomi saat ini, kemudian tipikalnya orang Sumatera, dia jadi cepat marah lah. Kemudian punya lingkungan yang masih kecilnya juga nggak baik gitu. Jadi suka kalimat-kalimat yang kadang kalau dimarah kecil. Jadi cerita sama saya, dia dipasang atau dipeluk dengan diceraikan dengan istrinya karena pasal pertengkaran terus menerus. Pertanyaan saya, dalam hal ini bagaimana Islam menempatkan sesuatu seperti itu? Kemudian yang kedua, kan kadang ada pernyataan bahwa kalau misalnya ada argumen antara laki dan perempuan, khususnya kaum perempuan itu suka bilang gini, masuk surga atau neraka itu gimana tergantung suaminya dalam mendidik istri. Nah, dalam hal ini seperti apa justifikasi dalam syariah untuk kaitan ini? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil dari pertanyaan kedua dulu ya, biar nyambung ke yang satu. Banyak teriakan perempuan itu lost control karena tekanan emosi, capek, lelah, harus bijak. Suaminya terindikasi selingkuh, kan balik ke imati dia diberi kopi, dia teriak ini, buaya! Gimana lakinya humble, ada pemain. Allah gue ada buaya yang di kamu. Masuk tuh ke poin kedua. Satu, banyak perempuan walaupun ngaji, ikut kajian, kalau emosi keluar. Dah awe mah bunga lalaki. Saya nggak penjam telinga pernah dengar juga. Awe mah bunga lalaki, iya. Ali jalu kawabuna lalisa. Terus bunga lalaki nanti bener, ini itu bener. Saya udah katakan tadi, Asia itu dipimpin Fir'aun, brother. Ikut Fir'aunnya nggak? Selama suamimu menyuruhmu taat, ikuti. Kalau menyuruh maksiat, ya sudah. Kan tempat kembali itu ada dua. Surga kalau nggak neraka. Ibu dapat poin tuh. Ada istri yang curhat, Ustaz, suami saya mah aneh. Saya di jilbabnya kalau nama ayah. Terus kemana Ustaz? Sabari aja. Kalau sebatas berdua nggak apa-apa. Dibeli gitu kenapa? Itu menurut saya kalau itu perlu dibuka jilbabnya. Nah ini harus dipertimbangkan. Kan ayatnya udah di Quran, busaku wa amiku, satu lembar rambut istrimu, anakmu yang perempuan terlihat dengan yang bukan muslimnya, suami itu tanggung jawab itu. Iya kan kita dibuka, berarti ada masalah tuh. Maka kenapa di awal perbekalan untuk rumah tangga itu takwa.
Rasa takutnya mengkerucut sama-sama ke Allah. Maka tadi apa alasan gugat cerainya ribut wae? Ya sudah mengesan walaupun dibenci. Dulu lama ibu nggak gugat cerai dengan alasan yang tidak jelas, tak akan cium bau surga. Banyak yang rumah tangannya istilahnya awet rajin. Dianya udah tidak nyaman dengan pasangannya. 3 tahun serumah nggak pernah tidur bareng, memperjuangkan anak itu pun salah. Dan anak manjung rezeki. Wah itu panjang ini cari apa? Maka cari zona nyaman. Benar, saya kasih analogi. Ikan nyamannya di mana, Bu? Cacing nyamannya di mana, Pak? Harimau di mana? Kalau sok minangkeun cacing mana mie kocok. Mie kocok geuleuh cacing paeh daladan. Lauk pinahkeun anu spring bed gagal bagean atuh. Yang ge spring bedna nu pangmahal. Mau bawa ke alatip ngadat dah Bandung glowing ge. Lain habitatnya. Manusia dengan rumah tangganya ingin tenang pakai agama guys. Bu agama mah beres. Nah, berarti ada ketidakikhlasan tuh di rumah tangga itu. Hati-hati dengan gugat cerai. Apa alasan yang kemudian kamu menggugat? Kalau nanti simpel, ya Rasulullah abi terbogoh dan dijodohkan baheulana sehingga abi tersiksa. Kata Nabi, kembalikan maharnya. Kalau jelas alasannya, kamu yuk KDRT. Hah? Sudah, ada uangnya. Tapi dengan harus alasan yang jangan dipaksakan karena ini ibadah terikat. Setuju tidak? Cari zona nyaman. Maka sakinah itu tugas perempuan. Tenangkan hati suami. Mawadah tugas laki-laki, berikan harta yang halal. Karena warahmah wajama bainakuma fi khair. Kumpul dalam kebaikan karena ada kasih dan sayang. Satu kelas 4 murid. Di absen hiji-hiji. Cinta nggak hadir Pak. Kasih apa sayang nggak tahu Pak sayang. Kenapa cinta nggak hadir? Karena cinta nggak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Itulah kelas kehidupan. Ya. Kenapa ada masalah itu? Mungkin kurang rukunnya tuh, kurang rukun cinta, kurang rukun kasih, sehingga tidak ada sayang. Jadi rumah tangga sinetron, pencitraan, konten nggak bisa. Rumah tanggamu kudu tidur. Karena setiap apapun bergerakan dalam rumah tangga itu ibadah. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a berkah itu tetap kebaikannya bertambah kebaikan. Tapi jangan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di surga yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini salah satu impiannya Apple Goals Usrah Tanbiyah bagaimana bercermin kepada Rasulullah dan Khadijah kalau yang sekarang. Ya, terjawab sudah. Mudah-mudahan menambah hasanah. Baiklah. Boleh ibu lagi Pak Ustaz? Oh, boleh. Ibu mana? Saya sudah sekitar 30 sekian lah ya. Wow. Tapi kalau laki-laki makin sini kok emosinya makin tinggi ya. Terus kadang kan sekarang musim HP. Dia suka ngelek-ngelek gitu ya, cewek-cewek gitu ya. Aduh. Ya, saya suka kurang ya terhadap suami. Saya suka kasih tahu. Saya pengen menjaga lah ya. Jangan sampai ada zina mata atau zina hati, tapi kadang suami itu malah jadi marah. Nah itu sikap saya sekarang, biarkan aja bagaimana? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya biar sibuk loading sendiri. Budak usaha. Anak wafat ikut nih. Suami wafat ikut nih. Jadi yang jadi baper bawa perasaan sehingga baper korban perasaan baper tambah kokoh itu berarti bagian nas dia. Dan ibu merasa memiliki. Jadi nafkah dari hasil suami, kalau suami nggak ngasih, copot ke danau dah hati. Karena rezeki nafkah mah dia, yang ibu 30 sekian tahun rumah tangga, semakin hari penyakit sifat mudanya itu usia tulisnya bijil itu. Galakna, kedegongna, ogohanana itu pasti itu. Ibu bagaimana menyikapinya? Ya Allah, sanesna abi yang atur. Rama oke dengan ibu. Tenang ibu. 3T. Tenang. Kemungkinannya hanya 2. Satu kemungkinan, 2 kemungkinan. Tenang. Ibu yang berhak menjaga teh
bapak menjaga ibu, ibu menjaga bapak. Ibu memposisikan di tempat yang salah. Bapak nunggu menjaga ibu. Kalau bapak maksiat, ibu mah ke bawah-bawah, itu bahaya. Nah, ibu tadi jaga ke bapak, ibu maksiat, bapak yang ke bawah. Maka saya belum tamat tadi. Bu, kalau tidak dikasih nafkah sama bapak kan cepat tadi. Jadi Allah. Mesti bapak mau, ibu minum. Kenapa tidak dijaga? Ulah ya Allah, mau abi, ulah. Berarti si bapak itu usaha. Ibu mulai tegang ya, kelakuan si bapak naik yang bukan mukrim, di bapak tahan nyentah, biar tidak asam urat, gula darah dan stroke, sedekahkeun. Dikeun, sok hayang setak. Menurut harisan, sasana mah aya keneh. Bu, bukan menyakitan. Kalau pengen bersih hati, tenang pikiran, sebatas mengingatkan Pak, udah tua, bising mau. Ini mah kembali si ibu nu mota dan berbandingnya gawe nate tiktokan si ibu tengah sekolah. Kini ku sadar komsok si bapak nu mah wadah. Dek si bapak nu depu sekedar bapak badeng arewas. Maut si ibu mau kan ke tiktokan udah ambulan lagi geuleuh sebagai ibu mengingatkannya dengan cara elegan. Ayah, mati itu syaratnya tidak harus dua sakit dan miskin. Tidak cukup kan dengan ibu. Bising ayah gede, sok follow, entah nomor WA. Kayak ibu di sana gede. Sok, pokoknya tutupkan. Terus si bapak teh sare dan mungkasnya. Ibu teh sholat kan luhureun si bapak. Tong di rukun, tong di sujudan. Insya Allah neje. Istri saya ada, dan perempuan mah fitrahnya jelas, khawatir. Tapi istri saya loading sendiri. Nyanyi a'atenu Allah 5 meter dari rumah, itu masih milik. Tapi kalau sudah 5 meter keluar dari rumah, buaya itu manusia tidak sebetulnya karena dipandang. Keluar mah, tapi itu turun terus. Buaya jumpa ayahnya. Jadi matching guys. Ibu kena pikiran dah, awewe mah sok nyerang wae. Telat saletik, WA tekernya ADMN. Saya ADMN teh, di mana Manfred. Bumbu sama ibu. Ibu nasi melihat harmonis, romantis, tiis, kenangan, peluk si bapak tetap. Triknya biar bapak tidak kelain hati, ini mah ikhtiar. Ibu pulang dari sini ke toko sekolahnya, Resko. Ibu ke Senin isukan pakai seragam SMA. Pakai si bapak tanya yang berbaik. Lain, ya diberes saran ibu. Cobaan resep gitu. Ya ini serba salahnya. Judulnya berat, goals, couple goals. Diberi ilmu kabana, dibeli. Kumaha ieu? Udah cobaan berat. Senin SMA, Selasa Pramuka, Rebo asli berat. Si bapak di Sumatera eta balik ah. Tiba udah ke SMA. Ibu teh di pita, bunga di warna. Bapak tuh dari surprise tinggal kasih teh. Ayah, mungkin itu yang bilang. Melihat ini lelaki mah kalau dicurigai mah, anjir dimansatkeun, mau enggak, langsung mau. Kan diturutin mah enak. Salingkuh sekalian. Pulang, akhirnya mengkuis sama. Saya aing salingkuh. Ibu perbaikan. Bapak dosa, ibu mau ke bapak. Ibu dosa, bapak ke sini ada si bapak. Layani. Ya, ibu, untuk ganti filter. Nah, IG teh. Bapak ibu ke report ya. Moga banget jadi rapat jadi edit. Ini sama Bang Sakina, ibu ini salah satu solusinya ngaji habis berpekal. Mananya berpekal. Ada. Ini dua ya Allah. Turunan. Oh, jadi. Segala beres di dia ini ya Ustaz. Langsung ke toko sekolah, toko baru sekolah banyak. Ayo bersih dari satu double XL. Misi yang pakai itu misi adalah misi
Maka satu lagi Pak. Wabarakatuh, Ustaz. Saya Abdullah, izin bertanya. Jadi begini ceritanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kesabaran itu batasannya adalah kematian, tetapi yang repot adalah setiap orang tingkat kesabarannya berbeda-beda. Ada yang suaminya tingkat kesabarannya seluas air di lautan, ada juga seorang istri yang tingkat kesabarannya setipis tisu dibagi dua. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara treatment kita melatih diri kita untuk meningkatkan rasa sabar untuk bisa memanajemen emosi kita dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa membuatmu jatuh miskin sepertiku meski kau tak bisa. Bisa juga. Ikatan bisa juga bersama iman selalu asik. Yura, ini cari ridho Allah. Artinya skala prioritasnya harus sama. Kita itu ya, karena materi ya sebagus ada materi, hilang materinya dia nggak kuat lagi. Sabarlah. Salahnya di kita ada prinsip yang dibikin. Sabar ya batasnya. Hei, batasnya sabar. Tidak dulu. Kalau tidak lebih baik tidak. Ustaz dengan rasakan. Ini rasakan. Ini kemarin sore. Oh, di bawah udah. Kehujunan udah. Nah ini yang kemudian terdeteksi, terhipotesa, terongsen, terdiagnosa bahwa aku rumah tangga. Sabar mah nggak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu 2 kali surat Al-Imran 200. Batasnya sabar, bukan sabar ada batasnya. Kalau sabar sudah ada batasnya, sudah nggak sabar lagi tuh. Maka bonusnya innallaha ma'as-sabirin. Allah yang membarenginya. Coba sabar mah makom tertinggi. Maka siapkan kekuatan untuk menerima dan mampu menerima apa adanya. Futsal kamu belum? Pernah futsal nggak? Kalau lapang futsal dikelilingi naon? Jaring ya? Jangan bersandar ke jaring lapang futsal. Bersandarlah kepada yang menerima kamu apa adanya. Iya dong. Yang bersandar ke yang lemah dicokot sandarana digeluduk. Sandarana kalau maka piramid lu tadi mun prioritasna visi-misi resonansi frekuensina ka Allah rubieu teh malah jadi pembahasan. Kesabar teh seueur teh kunaon? Da pasti aya kekurangan atuh jelema. Sok ibu ge sok gede gigi geuli mun salah kita. Itu jelas benerna. Da geulis kaset teh keur PDKT, setan aya di dinya, geus kawin mah hoream tah. Kudu ingat ibadah betul. Maka saya punya rumus kalau blok. Yang cantik itu yang belum terjamah. Yang ganteng juga sama. Terus dibungkus ke syariat jadi ibadah lewat maka berat yang nyium tangannya berat. Sok si bapak nyium si ibu berat cium tangan bau salon pak. Cium burung bau geliga. Cium suku moet karo romeheun. Ya bermasalah apa? Nak dan tegur suami. Biar suami sabar menikmati ibu. Pulang mereka. Jujur saya Epi. Dan karena setelah demi Allah di Imam Dasar itu bau kompor. Kalian itu awok-awokan, benangnya geus raweuh, kancingna geus paratong saware. Gambar ganas, gambar kapal, gambar stroberi geuningan. Nanti saya mandi, tematis nu tadi kasih ibu teh make naon we baju derby, lumbe-lumbe gitu kan. Sebab itu semangat sih. Nah bicara sabar mah bukan ada batas, tapi batasnya terlebih dari makom. Suaminya mah seluas lautan, ketik kene dibanding samudra. Aisyah, kalau di kanan sedikit tisu yang dibagi dua, segede tipis-tipis deh. Maka betul judulnya Uswah Tarbiyah bercerminnya Khadijah. Khadijah mah dari perempuan bangsawan yang kaya raya dan banyak yang mau jadi dalil nih bagi yang jomblo-wati. Jangan malu untuk menyatakan suka. Khadijah pun menyatakan sukanya ke Rasulullah. Debat janda. Ibu terus janda, resep kalau ngaji ayeuna, cegat baliknya. Mau dijahan yuk, ini terakhir. Kan banyak dalam kajian baperannya. Ustaz boleh nggak saya menyatakan suka kepada seorang yang
sahabatnya Ikhwan nyatakan berharap nu bahaya mah memendam rasa dicokot batur pingsan. So, dan kemungkinan ya atau tidak nyatakan kalau dijemput menyatakan diri kepada Rasulullah, tapi abar beak sadar lalu pakai tidak mengeluh sampai air susu saja dia adalah untuk menyusui anaknya sampai ibu tak sabar nanti luar biasa totalitas. Khadijah usrohkan dia usroh Thayyibah, kalau aku mati ya Rasulullah dakwah mana ini bongkar kuburku susun tulang-tulangku untuk menjadi jembatan dakwah. Bagaimana suami pas Rasulullah sama ibu hayang kan caranya tiga Rasulullah asli mesti gak boleh jangan kalapkan seseng tuh nah salah kino aina terjadi segi kapasitas ini ibu lagi insya kayak tiga Rasulullah jadi kalakuan juga mubaliah udah apa tadi aduh mengulang ini sudah saya pikir cukup karena sebentar lagi zuhur. Mudah-mudahan rumah tangga kita berkah. Apa itu berkah? Baik dunia sampai ke akhirat. Subutul khair, jiyadatul khair, barakallahu laka wa barakalika wa jama'a bainakum fi khair. Yang sudah barakallahu laka wa barakalika wa jama'a bainakum wa barakallahu laka wa akhika wa malika, berkah segala sesuatunya, hartanya, keluarganya. Tidak hanya di dunia. Sebagi yang belum dong. Saya sekali, semuanya sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan untuk kami dari keturunan yang soleh-soleha sehingga menenangkan hati kami. Jadikan dari hasil pernikahan kami anak cucu keturunan qurrata a'yun yang menenangkan hati. Replikanya ada di Ibrahim, maka nggak boleh tertinggal sholawat Ibrahimiyah ketika sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu berkah? Hafal gos, nusroh, Thayyibah, ala Khadijah dan Rasulullah. Ibrahim pun Rasulullah. Terputus seluruh amal manusia kecuali 3 ketika wafat. 1 ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik yang pernah henti. Terus mewakili masyarakat pahala. Kenapa mendengar manasik berhenti? Haji umroh tiap hari, adabnya umroh di kawal sehari, melakukan semuanya umroh. Yang kedua, sedekah jam-jam. Istri yang soleha, pernah nggak mendengar jam-jam ring kurang saat beren badan? Bocor ya kan kau, kata berkah. Walaupun sudah wafat keluarga itu, kalian nyatanya masih kerasa. Lahir anak yang soleh-soleh, Ismail dan Ishak, yang berani berkorban untuk berkorban. Berhenti nggak orang berkorban tiap tahun? Pengorbanan semua keluarga, Fakol Ghaus, Yusrah, Thayyibah. Yang tidak hanya Rasulullah dan Khadijah, tapi Ibrahim adalah bapak tauhid yang contoh juga bagaimana sukses rumah tangga, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Rabbana ighfir lana warhamna warhamna taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana. Ya Allah, selamatkan kami, anak istri kami, cucu kami, keturunan kami, tidak hanya berkumpul di dunia. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin seperti Ibrahim, seperti Rasulullah, seperti Sayyidatuna Khadijah yang berkumpul bersama keluarganya sampai ke surga yang dijanjikan dan berbahagia di sana bersama-sama keluarga tercinta dan orang yang mencintai. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah kami mohon kepadamu untuk cintamu, untukkan cintaku padamu, begitupun cintamu kepadaku. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk, bagaimana orang-orang yang mendapatkan cintamu ya Allah. Wa amal alladhi yubalikul hubba, tunjukkan kepada kami supaya kami dapat ilmu yang dengan iman dan ilmu dan amal itu kami mendapatkan cintamu. Inna Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalan yubalikun hubba. Allahumma ij'al hubbaka, jadikan ya Allah cintaku kepadamu, cintamu kepadaku. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli, melebihi cintaku kepada yang lainnya, termasuk cintaku kepada diriku dan keluargaku. Ya Allah, butuhkan cintaku kepadamu, cintamu kepadaku. Cintakan cinta-cinta itu untukku ya Allah dengan izin yang maha mencipta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya dari Pak Ustadz Evi, dan mudah-mudahan menjadikan bekal ya. Jadi bukan hanya tagline couple goals-nya aja, tapi juga harus diamalkan ya. Harus diamalkan, harus benar-benar menjadi landasan ataupun fondasi kita dalam menjalankan rumah tangga. Baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga ya. Buat para suami ya, misalkan ada pertengkaran, sabar ya, leleh dari kita la ilaha illallah. Buat para istri ataupun buat para ibu-ibu ya, tadi boleh dicoba ya berbagai baju yang bisa memberikan kegembiraan bagi suaminya. Baik, dan ini merupakan sebuah kajian yang berbeda juga istimewa. Namun ibu jangan dulu kemana-mana, itu masih ada saya mau bagi-bagi hadiah lagi ini ya, anak ya. Dan tadi seperti yang tadi di awal bahwa ada tanya jawab, dan tadi yang memberikan pertanyaan